Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1044 sampai tahun 1047. Baju besi lembut sutra emas dapat menahan 80% serangan guru surgawi. Bahkan jika serangannya lebih kuat, ia dapat menahannya dengan kekuatan Wei Zeng sendiri setelah dilemahkan sebesar 80%. Dia tidak percaya bahwa Jericho Lee benar-benar memiliki kemampuan untuk menembus soft armor. Tepat di tengah ramuan emas, dengan mengandalkan baju besi lembut, kamu bisa bangga. Aku tidak tahu siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk menjadi sombong di hadapanku. Jericho Lee memandangnya dengan jijik. Arogansi Wei Zeng sangat marah. Bajingan kecil, menurutku kamu kehilangan hati dan berbicara omong kosong di sini. Aku akan membunuhmu nanti dan memotong dagingmu satu persatu untuk memberi makan anjing. Roh jahat dari langit membuat semua orang di dekatnya menjadi menyeramkan. Mereka hampir terdiam, dan Mo Lingyan khawatir. Dia tidak tahu apakah Jericho Lee bisa menghadapi musuh seperti itu. Tapi wajah Jericho Lee datar seperti air, dan dia memandangnya dengan acuh tak acuh, benarkah? Jika kamu mendiang Jindan, kamu bisa sombong di depanku. Ayo lakukan. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Bajingan, pergilah ke neraka. Wajah Wei Zeng yang garang, mengaum, membunuh, sehingga semua orang yang hadir terdiam. Namun, dalam situasi krisis ini, Jericho Lee tidak berekspresi, perlahan dia mengangkat tangannya, tangan kiri ke depan, tangan kanan ke belakang. Seolah-olah sedang melakukan aksi menarik busur dan anak panah. Pada saat yang sama, ki langit dan bumi berfluktuasi di sini. Cahaya keemasan samar berkedip darinya, yang membuatnya tampak penuh otoritas tertinggi. Wajah Wei Zeng berubah saat merasakan perubahan aura langit dan bumi di sekitarnya. Sebagai guru surga, dia sangat peka terhadap aura langit dan bumi. Secara khusus, aura langit dan bumi berkumpul dengan liar ke arah Jericho Lee. Tidak peduli betapa konyolnya dia tahu bahwa Jericho Lee sedang menahan langkah besarnya. Nak, jangan main-main di sini. Sadar akan niat Jericho Lee, Wei Zeng tentu saja tidak sabar untuk mati. Dia segera menyingkir dan melancarkan serangan mendadak terhadap Jericho Lee. Suara mendesing. Cepat dan hantu. Dengan senyuman tipis di mulutnya, Jericho Lee mundur beberapa meter dengan kaki kanannya, dan membuka jarak. Sial, Wei Zeng sangat marah sehingga dia bergegas lagi. Namun, Jericho Lee memiliki titik terang di kakinya, dan sosoknya menghilang di tempat yang sama, yang membuat Wei Zeng langsung melompat ke udara. Wei Zeng sekali lagi bergegas naik, lalu bergegas kosong, yang membuatnya marah, bajingan kecil, maukah kamu bersembunyi? Hehe, kenapa aku harus membiarkanmu mengganggu gerakanku? Jericho Lee mencibir, orang ini tidak akan punya air di kepalanya, bukan? Sial, Wei Zeng sangat marah sehingga dia merasa sangat terhina lagi. Sekali lagi, dia melompat ke arahnya dengan ganas. Namun, kali ini, Jericho Lee tidak mengelak lagi. Dia melihat posisi tangannya, yang dibentuk oleh busur dan anak panah yang aneh. Yang aneh adalah busur dan anak panah ilusi. Gagang busur itu bergoyang dari sisi ke sisi, seperti ketika Jericho Lee berada di reruntuhan kuno. Anak panah itu dibentuk oleh aura surga dan bumi, seolah-olah aura langit dan bumi menyerbu busur dan anak panah, dan badai dahsyat dengan cepat berkumpul di sekelilingnya. Sial, apa-apaan ini? Wajah Wei Zeng menjadi sangat jelek. Dia ingin segera membunuh orang, tetapi dia menemukan bahwa begitu dia mendekati badai, dia merasa sulit untuk bergerak maju. Sungguh aura yang mengerikan. Dalam hatinya, dia menyadari bahwa gerakan Jericho Lee pasti sangat mengerikan. Tidak mungkin. Dia harus menghentikan gerakan ini, atau dia akan mati jika serangan ini menimpanya. Segera, Wei Zeng bergegas maju dengan seluruh hidupnya, dan pedangnya menebas tian linggai Jericho Lee. Wash! Angin di samping telinganya membuat Jericho Lee bergerak di dalam hatinya. Dia membuat titik cahaya di tanah dengan ujung kakinya. Tubuhnya melompat setinggi lebih dari 10 meter, dan langsung menghindari Wei Zeng. Serangan. Dengan bantuan udara langit dan bumi, tubuh Jericho Lee hampir tidak tergantung di udara, dan guru surgawi dapat meluncur di langit, tetapi bagaimanapun juga, itu tidak benar-benar terbang di langit. Jika Anda ingin terbang di langit, Anda bisa mendapatkan ranah guru spiritual. Di udara, Jericho Lee menatap Wei Zeng di bawah, dengan cibiran di bibirnya, sudah berakhir.
Busur dan anak panahnya mengarah ke Wei Zeng di bawah. Tidak. Wajah Wei Zeng berubah drastis, dan dia merasa dikurung oleh nafas yang kuat dan mengerikan. Dia hanya ingin menghindar. Pada saat ini, Jericho Lee akhirnya mengisi kekuatan jurusnya dan mengarahkan panahnya ke jantung. Kemudian busur dan anak panah itu turun dari Jiuk Xiao dengan kecepatan yang menakutkan. Dengan aura langit dan bumi sebagai panduannya, ubah langit dan bumi menjadi busur silang. Melalui segala hal, para dewa membunuh kejahatan. Panah burung yang tidak mati, giliran untuk menghancurkan jiwa. Dengan kecepatan teror mesin, panah Reiki meninggalkan bekas luka samar di udara, dan turun dengan kekuatan yang dahsyat. Ledakan. Aura mengalir menembus langit dan bumi. Aura cuaca meletus dengan Wei Zeng sebagai pusatnya. Aura mengerikan mengamuk, seolah mengoyak ruang di sekitarnya. Boom. Gelombang udara yang mengepul menyebar ke sekitar pusat ledakan. Ah. Gelombang yang bergejolak sepertinya melibatkan segala sesuatu di sekitar mereka. Mo Lingyan dan yang lainnya, yang tidak jauh dari sana, menghindar dengan panik dan berteriak dengan tergesa-gesa. Puff. Di tengah badai, sepertinya terdengar suara muntah darah yang sangat lemah, dan kemudian setelah sekian lama, badai perlahan menghilang. Saat badai mereda, sebuah lubang besar tertinggal di ruang terbuka di gerbang. Dari Institut Arkeologi. Diameter lubang lebih dari 10 meter. Lempengan batu biru yang keras langsung dihancurkan oleh Seng Sheng, dan seluruh tanah di dalam lubang tersebut berubah menjadi tanah hangus dan dibakar. Klik, klik. Sedikit kerikil jatuh dari tepi lubang ke dalam lubang yang dalam. Di tengah lubang, sesosok tubuh berantakan. Pakaiannya compang camping, dan hampir tidak ada satupun yang dalam kondisi baik. Rambutnya sudah berubah menjadi abu hitam, dan tubuhnya berkibar-kibar dan bergerak-gerak di dalam lubang beberapa kali, kemudian dia tidak memiliki kekuatan lagi, dan dia tidak meronta lagi. Tiba-tiba, dia membuka matanya lebar-lebar. Pada saat itu, aku tidak mengerti mengapa dia masih bisa dikalahkan jika dia mengenakan baju besi emas lunak. Pada akhirnya mati, bahkan jika ada baju besi lunak emas, kemampuan melindungimu terbatas. Jericho Lee melihat ke lubang Wei Zeng yang sudah mati, wajahnya menunjukkan sedikit rasa jijik. Mengambil busur burung undet, dia menggelengkan kepalanya sedikit, dan terjadilah gelombang dahsyat di laut. Dia menghela nafas dalam hatinya. Meski kekuatan panah otomatis sangat kuat, konsumsi kesadaran ilahi masih terlalu besar. Kali ini, dia hampir meningkatkan kekuatan putaran pertama panah undet hingga ekstrim. Meski hasilnya tidak mengecewakannya, dia tetap tidak tahan. Untungnya, ketika peninggalan kuno diwarisi, mereka menutupi kekurangannya sendiri, dan fondasinya lebih kokoh. Kekuatan jurus bela diri yang sama juga ditingkatkan. Tapi saya khawatir lebih baik menggunakannya lebih sedikit di masa depan. Bab 1045. Setidaknya dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin untuk menggunakannya sekali, dan tidak mungkin untuk menggunakannya lagi untuk kedua kalinya. Tentu saja, dia percaya bahwa dengan pertumbuhan tingkat kultivasinya dan pertumbuhan kesadaran ilahi, dia tidak akan ragu untuk menggunakan panah burung undet di masa depan. Dia melompat ke dalam lubang, mencari Wei Zeng dan melepaskan sepotong baju besi lembut dari kawat emas. Dimulai dengan sepotong baju besi lembut selembut sutra, dia tutut berkata, itu layak menjadi baju besi lembut yang kuat yang dapat menahan serangan guru surgawi. Bahkan jika panah undet menyerang dengan seluruh kekuatannya, itu bisa, jangan hancurkan benda ini. Dia tidak sopan memasukkan barang ke dalam sakunya. Dia tidak bisa menggunakannya, dan dia tidak membutuhkannya untuk pertahanan, tapi bukan berarti orang di sekitarnya tidak bisa menggunakannya. Adegan itu sunyi. Saat ini, Gong Xinrong dan yang lainnya terkejut. Melihat lubang besar di tanah, kaki mereka gemetar dan jatuh ke tanah. Mike juga tercengang saat ini. Dia berpikir bahwa Jericho Lee mengatakan sebelumnya bahwa dia akan membunuhnya jika dia tidak berguling. Dia mengira Jericho Lee bermaksud mengintimidasinya. Kini, Jericho Lee benar-benar memiliki kemampuan tersebut. Betapa mengerikannya keberadaan pemuda ini. Ho! Mo Ling angsa liar kali ini dengan nada santai, melihat Jericho Lee membunuh lawannya, selamat, dia pun akhirnya menaruh hatinya. Saat ini, Jericho Lee pergi ke kerumunan. Melihat dia datang, Gong Xinrong dan yang lainnya menjadi pucat dan berteriak ngeri. Jangan kemari. Pergi, jangan kemari. Setelah melihat pemandangan tadi, mereka benar-benar ketakutan. Mereka tidak percaya bahwa ada manusia yang begitu mengerikan di dunia ini. Itu bukan manusia, itu monster. Di luar imajinasi mereka. Jericho Lee mencibir dari sudut mulutnya, apakah kamu takut?
Sekarang kamu tahu kamu takut, lakukan apa yang aku katakan. Orang tua, aku ingin kamu keluar dari Tiongkok. Apakah kamu masih di sini? Apakah kamu ingin berakhir seperti orang di dalam lubang? Aku. Mike menjadi pucat. Aku pergi, aku akan segera pergi. Ketakutan akan kematian membuatnya hampir mengompol saat itu juga. Bahkan sekarang Gong Xinrong dan yang lainnya memintanya untuk tinggal, dia tidak berani untuk tinggal. Apa yang terjadi di depannya telah meninggalkan bayangan yang mengerikan. Dia hanya ingin lari sekarang, sejauh mungkin. Orang-orang takut mati, tidak terkecuali dia tidak ingin mati. Mike bangkit dari tanah, melepaskan kakinya dan lari sambil menangis. Dia tampak sama malunya. Aku sudah bilang padamu untuk pergi, tapi sekarang aku tahu aku ingin pergi. Hehe, kenapa aku harus meninggalkan bayangan seumur hidup? Betapa murahnya Jericho Lee mencibir. Jika Mike meninggalkan China dengan jujur pada awalnya, itu tidak akan terjadi. Terjadi hari ini, dan dia tidak akan melihat pemandangan yang begitu mengerikan, apalagi begitu takut sehingga dia hampir tidak bisa mengompol, meninggalkan bayangan seumur hidup. Nyawa Mike terselamatkan, tetapi dia akan sengsara di masa depan. Ketika Wei Zeng terbunuh, dia akan ingat dari waktu ke waktu bahwa api membuatnya mengantuk. Kamu pantas mendapatkannya. Jericho Lee menoleh dan memandangi orang-orang yang diam. Jika kamu berani membiarkan aku melihat pelayanmu yang budak lagi, aku akan membiarkanmu berakhir seperti Wei Zeng. Kami tidak berani. Mereka semua gemetar dan lumpuh hingga ke tanah. Terserah padamu untuk menghadapi akibatnya. Terserah Anda apakah Anda bersedia menyebarkan masalah ini, tetapi pikirkanlah dengan jernih. Apa yang akan terjadi jika masalah ini dipublikasikan? Dengan dingin melontarkan beberapa kata sarkastik, Jericho Lee pergi bersama Mo Lingyan. Untuk waktu yang lama, kerumunan masih belum pulih dari bayang-bayang yang mengerikan. Mereka terdiam dan gemetar. Ini masih dunia yang kukenal. Kuharap itu hanya mimpi. Sekarang sudah terlambat bagi mereka untuk menyesal. Apa yang terjadi hari ini ditakdirkan menjadi bayangan dan mimpi buruk dalam hidup mereka. Di sini, setelah Jericho Lee dan Mo Lingyan pergi, Mo Lingyan tidak bisa mau tak mau bertanya, Jericho Lee, siapa dia? Kamu bilang Wei Zeng. Jericho Lee memandangnya. Baiklah. Orang-orang di Jiuxuanmen, lebih baik tidak mengetahuinya. Aku berkata bahwa semakin banyak kamu tahu, semakin berbahaya. Jericho Lee berkata tanpa daya, dan pada saat yang sama mengeluarkan sepotong baju besi lembut sutra emas, ini yang kamu ambil, setelah kembali semua pakaian di tubuhmu, kapan saja harus dipakai. Apa ini? Mo Lingyan tertegun. Armor lembut emas, setelah kamu memakainya, bahkan jika seseorang ingin berbuat jahat padamu, itu tidak akan menyakitimu. Jericho Lee menjelaskan sambil tersenyum. Oh, sangat kuat. Angsa liar Mo Ling dengan senang hati mengambil alih baju besi lunak kawat emas, tidak peduli bagaimana mengatakan ini adalah pikiran Jericho Lee, dia secara alami sangat senang menerimanya. Ayo, kembali dulu. Apa? Wei Zeng terbunuh. Wei Zeng, yang menduduki peringkat ke-100 dalam daftar Master Surgawi, dibunuh oleh Dewa Bela Diri. Apa yang sedang terjadi? Tampaknya Wei Zeng bermasalah dengan Wu Shen, tapi dia terbunuh. Orang ini bahkan berani membuat masalah Wu Shen. Bukankah dia mencari kematiannya sendiri? Siapa yang tahu? Segera, berita bahwa Wei Zeng terbunuh menyebar dengan cepat. Ketika semua orang yang mengetahuinya menjadi gempar, mereka mengira Wei Zeng telah kehilangan akal dan pergi mencari masalah Wu Shen. Perlu Anda ketahui bahwa peringkat Wei Zeng dalam daftar Master Surgawi hanya berada di peringkat ke-100. Sebaliknya, Wu Shen menempati urutan pertama, dan perbedaannya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Segera, Gerbang Tianji mengumumkan daftar baru Master Surgawi dan melakukan penyesuaian, yang membuat dunia seni bela diri Tiongkok gempar. Wu Shen membunuh Wei Zeng hari ini, dan daftar guru surgawi tidak mencatat yang mati. Oleh karena itu, dengan kematian Wei Zeng, guru surgawi lainnya akan mendapat peringkat 1 secara otomatis. Terakhir kali, karena Zhong Hao mati di tangan Liu Nian, semua prajurit yang berada di belakang Zhong Hao mendapat untung. Belakangan, di reruntuhan, kematian Gong Hua dan lainnya membuat peringkat banyak orang lebih tinggi. Hal yang sama terjadi kali ini. Wajar jika merasa senang karena orang-orang yang berada di peringkat belakang sedikit lebih tinggi. Secara khusus, beberapa orang yang terpaksa masuk setelah 300 yang asli sudah terkenal. Ada yang senang, ada pula yang sedih. Rumah Li di Beijing. Tuan, baru saja mendapat kabar bahwa Wei Zeng dibunuh oleh Tuan Muda.
Kata-kata Li Sanyan agak mengejutkan. Sulit baginya membayangkan betapa kuatnya Jericho Lee. Membunuh guru surgawi semudah makan dan minum air. Aku sudah tahu bahwa anak ini selalu sangat tidak terduga, kata Li Wenyan sambil tersenyum tipis, tapi aku sedikit terkejut bahwa Wei Zeng akan pergi mencari masalah Jericho Lee. Sepertinya itu adalah perintah dari Yan Luo. Li Sanyi tercengang. Apakah Yan Luo ingin menghalangi Tuan Muda? Li Wenyan mengangguk, yah, dia mungkin mengira Jericho Lee akan datang ke ibu kota untuk membantuku. Untuk mengakhiri situasi 1 lawan 2, dia mengirim Wei Zeng untuk menghalangi Jericho Lee, tapi dia tidak menyangka akan melakukannya. Kehilangan istrinya dan menghancurkan pasukan. Jika tujuannya tidak tercapai, itu akan merusak guru surgawi. Bab 1046. Meskipun gerbang Jiuxuan memiliki fondasi yang dalam, guru surgawi itu sendiri tidak begitu mudah untuk dikembangkan. Sangat menyakitkan bagi Jiuxuan Men untuk melukai seorang guru surgawi. Li Wenyan bisa membayangkan betapa marahnya Yan Luo. Dia takut dia ingin mencabik-cabik Jericho Lee. Li San tidak bisa menahan diri untuk mengangguk, seharusnya seperti ini, tapi dia terlalu banyak berpikir. Jika Tuan Muda meninggalkan ibu kota, dia tidak akan bisa kembali dalam waktu singkat. Haha, dia bukan Suge Liang. Bagaimana dia bisa menebak? Lagi pula, saya tidak mengungkapkan bahwa saya telah menjadi seorang guru spiritual. Sekarang dia mengira saya adalah seorang guru surgawi, dan ada penyergapan lagi di sore hari. Li Wenyan mencibir, dan dia sangat menyukai perasaan itu. Dulu Yama yang menyerangnya, tapi sekarang situasinya berubah. Dia tidak hanya bisa menghitung Yama, tetapi juga memunggungi orang lain, sehingga Yama tidak bisa lepas dari telapak tangannya sendiri. Tuan, apakah tempat pertunangannya sudah diputuskan? Wajah Li San menunjukkan warna harapan. Dia sangat menderita oleh Yan Luo pada awalnya. Sekarang dia tidak sabar untuk melihat adegan Yan Luo dibunuh oleh Li Wenyan. Li Wenyan berpikir, sudah diputuskan. Saya telah mengamati tempat di Ngarai Changlan. Itu juga tempat yang pernah dikunjungi Jericho Lee. Penduduknya jarang. Bahkan jika ada perang, tidak akan ada yang tahu. Itu adalah tempat pemakaman yang paling cocok untuk Yan Luo. Tanda seru petik 2. Baiklah. Tuan, apakah Anda ingin mengaturnya? Li San bertanya lagi. Kamu tidak harus bersiap-siap. Kamu harus melindungi dirimu sendiri. Aku curiga Yama tidak hanya pergi ke sana sendirian, tapi juga membawa beberapa orang bersamanya. Li Wenyan mengingatkanku dengan suara yang dalam. Jadi begitu. Li mengangguk 3 kali. Di saat yang sama, Yan Luo juga mendapat kabar bahwa Wei Zeng terbunuh. Bang Dong. Wow. Saat mengetahui berita tersebut, Yan Luo sangat marah hingga dia menghancurkan barang-barang di atas meja. Sialan. Bajingan kecil sialan. Beraninya kamu. Turun. Kerumunan mulai membujuk. Tenang. Bagaimana saya bisa tenang? Mata Yan Luo marah dan wajahnya galak. Wei Zeng, si sampah, memintanya untuk menghalangi anak itu, tapi dia langsung lari untuk mati. Bajingan, satu persatu, hanya akan melanggar perintahku dan bertindak tanpa izin. Ada kawat emas dan baju besi lembut. Selama Wei Zeng tidak mengambil risiko, dia tidak akan kesulitan menyeret Jericho Lee. Lucunya Wei Zeng kehilangan akal sehatnya dan berlari langsung melawan Jericho Lee. Tentu saja, akhirnya sudah jelas. Dia dibunuh secara langsung oleh Jericho Lee, dan dia bahkan tidak bisa melindungi baju besi lembutnya. Seorang tiangang menggigil dan berkata dengan wajah pucat, Diakon, tidak ada gunanya marah sekarang karena masalah telah terjadi. Prioritas utama adalah bagaimana menyelamatkan situasi. Yan Luo menatap An Tiangang dengan dingin. Ini membuat Tiangang keren, tapi dia berani marah. Ho. Yan Luo menarik napas dalam-dalam dan berusaha sekuat tenaga untuk menekan amarah di hatinya. Dia benar-benar marah dan marah. Keberhasilan Wei Zeng saja tidak cukup dan kegagalannya sudah lebih dari cukup, yang secara langsung mengganggu rencananya. Awalnya, dia meminta Wei Zeng untuk menghentikan Jericho Lee. Selama dia menghentikan orang, dia bisa membunuh Li Wenyan dalam beberapa hari. Dalam hal ini, meskipun Jericho Lee ingin membantu nanti, sudah terlambat. Semuanya sudah beres. Tanpa diduga, Wei Zeng bertindak tanpa izin untuk menantang Jericho Lee dan langsung dibunuh. Dalam waktu singkat, Yan Luo tidak dapat menemukan orang kedua yang cocok untuk menghentikan Jericho Lee. Lagi pula, hanya ada satu baju besi lembut sutra emas. Jika seorang guru surgawi umum bertemu Jericho Lee, dia pasti akan mati. Semakin dia memikirkannya, semakin dia jengkel, dan dia terus menghancurkan barang-barang.
Setelah sekian lama, akhirnya dia sedikit marah dan tidak lepas kendali lagi. Bagaimana situasi Li Wenyan? Seorang Tiangang menelan ludahnya, dan wajah pucatnya langsung menjawab, menurut penyelidikan, keberadaannya ditetapkan dalam 7 hari, dan akan pergi ke Ngarai Changlan. Ngarai Changlan. Mata Yan Luo dingin dan mulutnya dingin. Ini tempat yang bagus untuk dipilih. Bahkan jika kamu bertarung sampai mati di dalam, dunia luar tidak akan memperhatikan pergerakan di dalam. Ini adalah tempat yang paling cocok untuk pemakamannya. Dia. Seorang Tiangang ragu-ragu dan berkata. Dengan baik. Diakon, kenapa dia memilih tempat yang menentukan? Ada banyak tempat di ibu kota yang cocok untuk pertempuran yang menentukan, tapi dia tidak memilih tempat lain, jadi dia lebih memilih berada di sana. Siapkan jebakan di sana terlebih dahulu. Saya khawatir akan ada penyergapan. Seorang Tiangang menjelaskan dengan suara yang dalam. Mendengar pidato itu, alis Yan Luo terkunci rapat, setelah beberapa saat mengangguk, katakan masuk akal. Orang itu telah bertarung dengan saya selama bertahun-tahun. Kekuatannya lebih rendah dari saya, tetapi dia dapat melarikan diri dari saya setiap saat. Itu semua mengandalkan trik itu, dan saya pikir kali ini tidak terkecuali. Memikirkan situasi pertarungan dengan Li Wenyan banyak kali di awal, Yan Luo harus waspada. Yah, aku akan membawa beberapa orang bersamaku. Lebih baik memiliki seseorang yang bisa lebih memahami Changlan Kenyan. Siapa di antara kalian yang tahu Changlan Kenyan? Yan Luo tiba-tiba bertanya dengan suara yang dalam. Seorang Tiangang dan yang lainnya saling memandang dan akhirnya menggelengkan kepala. Diakon, kita belum pernah ke tempat itu. Namun, saya dapat menemukan beberapa orang yang akrab dengan Ngarai Changlan, dan kemudian saya dapat menunjukkan jalannya kepada Diakon, kata An Tiangang buru-buru. Bagus. Terserah kamu. Lakukan untukku. Ya. Selain itu, biarkan orang-orangmu mengawasiku. Begitu anak laki-laki itu datang ke ibu kota dari Lusu, segera lapor padaku. Bagaimanapun, Yama harus waspada. Tidak ada cara untuk mengirim orang. Rencana untuk memblokir Jericho Lee mungkin gagal. Dia hanya bisa bersiap untuk 1 lawan 2. Sejujurnya, meskipun Yan Luo adalah master dari guru roh, dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk menjadi 1 lawan 2. Dalam keadaan normal, dia tidak akan memperhatikan 2 tuan surgawi. Ada kesenjangan besar antara keduanya. Tapi kali ini tidak biasa. Tidak peduli Li Wenyan atau Jericho Lee, kekuatan mereka tidak dapat diukur oleh guru surgawi biasa. Kekuatan mereka telah lama sebanding dengan Ling Shi. Mereka adalah ayah dan anak lagi. Jika mereka bekerja sama, Yama tahu bahwa jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan menderita kerugian. Dia harus berhati-hati. Ya, sesuai perintah Diakon. Melihat sosok pria yang pergi, rasa dingin yang tajam keluar dari mata Yan Luo, dan nafas yang keras keluar dari tubuhnya, menghancurkan meja di depannya menjadi bubuk. Yah. Li Wenyan, kali ini kamu akan mati tanpa tempat untuk mati. Bab 1047. Di kota Lusu, Jericho Lee mendapat kabar dari Lisan. Dalam seminggu, waktu hampir habis. Saya harus meyakinkan kakek saya sesegera mungkin. Seminggu kemudian, Li Wenyan membunuh Yama, maka semuanya akan beres, dan Juk Xuanmen akan kehilangan vitalitasnya. Saat itu, Li Wenyan dan Rong Xinlian tidak akan bisa merepotkan mereka lagi. Saat itu, Li Wenyan dan Rong Xinlian bisa datang ke Lusu. Li Wenyan dan Rong Xinlian bisa tinggal di Lusu untuk waktu yang lama, tapi waktu Jericho Lee singkat. Setelah jamuan makan, dia harus melanjutkan kursus kedokterannya, dan kemudian dia harus pergi ke selatan Sichuan. Sebelum itu, dia harus kembali ke negaranya secepatnya. Di tengah malam, bintang-bintang di langit cemerlang, bulan cerah di langit, dan semuanya bertaburan lapisan perak. Sebuah taksi yang membawa tamu, mengemudi dengan hati-hati di jalan pedesaan yang luas, tampak sedikit sepi. Pemandangan seperti itu biasa terjadi di desa terpencil. Dengan berkembangnya konstruksi pedesaan, jalan telah diaspal ke desa-desa kecil. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya 1 mobil yang terlihat, dan hal ini tidak jarang terjadi di desa-desa kecil. Mobil itu tinggal di desa untuk beberapa saat dan segera berangkat lagi. Sebuah desa kecil di Kabupaten Kuaning, Kota Lusu, masih begitu sepi dan tenteram, seolah terisolasi dari dunia luar. Kadang-kadang, hanya beberapa anjing yang menggonggong, yang menambah sedikit kehidupan pada ketenangan ini. Ada juga rumah-rumah kecil bata merah abad lalu, yang relatif terbelakang. Di depan sebuah halaman pertanian kecil, di pelat pintu berwarna merah tua,
sebuah papan kayu kecil digantung miring, di atasnya tertulis kata, klinik. Fontnya tidak miring, tapi sangat kuat dan bertenaga. Dengan hembusan angin yang bertiup, plakat itu, berderit, bergetar, seolah-olah hancur. Ada jalan berkelok-kelok di depan pintu, dilapisi dengan batu biru, yang terlihat sangat berubah-ubah. Tidak ada rumput liar di kedua sisi jalan, dan banyak bekas orang yang menginjaknya, sehingga rumput liar tidak bisa tumbuh. Ada lampu di dalam ruangan saat ini, dan cahayanya agak redup. Seorang lelaki tua reyot sedang duduk di kursi tua, mengenakan kacamata presbiopia, mengakhiri diagnosis dan pengobatan hari ini. Kadang-kadang, dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar pintu. Matanya menunjukkan sedikit harapan. Itu semacam ekspektasi. Dia ingin melihat sosok seseorang. Hanya angin yang menderu-deru di luar, tidak ada apa-apa. Tendang, tendang. Pada saat ini, suara langkah kaki membuyarkan lamunan lelaki tua itu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat keluar pintu. Ketika mereka masuk, mereka menemukan bahwa mereka bukanlah sosok yang diharapkan. Jejak kekecewaan muncul di matanya dan mendesah lembut. Tuan Li, saya belum tidur. Pengunjungnya adalah seorang pria parubaya yang tampak berusia 40-an. Setelah memasuki rumah, dia menutup pintu dengan hati-hati. Wei Gang, itu kamu. Ada apa selarut ini? Orang tua itu membantu penderita presbiopia dan bertanya dengan aneh. Hai. Datang dan lihatlah, apakah lampu di kamarmu masih menyala? Li Wei hanya menatap lelaki tua itu dan menghela nafas. Pak tua, apakah kamu ingin berlayar lagi? Tidak, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Sayangnya, Jericho Li adalah anak sungguhan. Dia tidak menelepon atau kembali untuk melihat-lihat dalam waktu lama, kata Li Weigang dengan nada mencela. Li Changrong tidak mau berkata, Jericho Li sedang belajar di luar sekarang, jadi wajar jika tidak punya waktu untuk kembali. Selalu ada waktu untuk menelepon lagi, bukan? Li Weigang tidak percaya Jericho Li tidak punya waktu. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan anak di luar. Di desa Lijia kami, dialah yang paling menjanjikan. Bagaimana saya bisa diterima di universitas utama? Bagi keluarga miskin ini, hanya ada satu cara untuk menyerahkan diri, yaitu adalah belajar. Sangat disayangkan sebagian besar keluarga di desa Lijia memiliki kondisi yang memprihatinkan. Mereka miskin sejak kecil. Orang tua dan anak-anak hanya tahu sedikit tentang hal ini, dan hanya sedikit dari mereka yang bisa masuk sekolah menengah atas, apalagi universitas. Hanya Jericho Li yang diterima di sekolah menengah atas dan universitas utama. Saat itu, dia bisa kuliah di Universitas Huaqing dan Universitas Jingcheng. Akhirnya demi menjaga kakeknya di rumah, ia tidak berangkat ke ibu kota untuk bersekolah. Sebaliknya, dia memilih untuk kuliah di Universitas Kedokteran terdekat di Luzhu. Tentu saja, Universitas Kedokteran tidak buruk, dan sekolah kedokteran juga memiliki eksistensi yang gemilang. Dapat dikatakan bahwa orang yang paling menjanjikan di seluruh desa Lijia adalah Jericho Li, cucu Li Changrong. Masuk ke universitas hanyalah permulaan, dan mahasiswa di era ini tidak dapat mewakili apapun. Li Changrong menggelengkan kepalanya dengan lembut, wajahnya sangat tenang. Saya tidak bisa mengatakan itu. Menurut saya Jericho Li telah cerdas, rajin belajar, dan bijaksana sejak dia masih kecil. Dia pasti memiliki prospek yang bagus di masa depan. Li Weigang berkata sambil tersenyum. Berderak. Pada saat ini, angin di luar bertiup semakin kencang, menerpa pintu tua itu. Suara berderit membuat dua orang di ruangan itu menghela nafas. Saya tidak tahu berapa lama rumah sakit ini akan bertahan. Li Changrong menghela nafas sedikit, mengingat kejayaan nenek moyang Li. Terkadang dia merasa malu dengan leluhurnya. Tuan Li, Jericho Li sedang belajar di sekolah kedokteran. Ketika dia berhasil dalam studinya, dia pasti akan meneruskan sekolah kedokteran kecilmu. Yakinlah. Saya yakin saya menang, jangan sampai ketinggalan. Li Weigang berkata sambil tersenyum. Saya harap begitu. Li Changrong tidak bersemangat. Dia segera mengerutkan kening dan memikirkan satu hal, ngomong-ngomong, apa yang dikatakan sekelompok orang itu. Li Weigang tercengang dan tentu saja tahu apa yang ditanyakan Li Changrong. Dia menghela nafas, yah, sejujurnya, aku tidak mengerti apa yang dilakukan orang-orang itu. Tapi yang mereka maksud adalah mereka bertekad untuk merobohkan tempat ini. Mendengar ucapan itu, wajah Li Changrong langsung menunjukkan kemarahan yang kuat. Warna, terlalu banyak menipu orang. Apakah mereka tidak takut dihukum oleh surga ketika mereka melakukannya? Aduh. Tuan tua, apakah Anda memberitahu sekelompok bandit bahwa ini berguna? Li Weigang tidak bisa menahan goyangannya kepala.
Mereka melihat desa Lijia. Pemandangannya indah. Di sampingnya ada sungai, danau, dan pegunungan. Akan menempati sarang burung murai dan mengembangkannya menjadi kawasan villa untuk dijual kepada orang-orang kaya itu. Bulan lalu, sekelompok pengembang real estate datang ke desa Lijia. Mereka menyukai tanah desa Lijia dan ingin menempatinya secara paksa. Mereka hanya membayar kurang dari 10.000 yuan kepada penduduk asli desa Lijia. Tentu saja masyarakat di desa Lijia tidak bekerja. Mereka telah tinggal di sini selama beberapa generasi, setidaknya selama lebih dari 100 tahun. Mereka sudah lama memiliki perasaan mendalam terhadap tempat ini. Apalagi memberi kompensasi 10.000 yuan, bahkan jika mereka memberi kompensasi 100.000 yuan, mereka tidak akan senang. Tentu saja, seperti kata pepatah, ketika menghadapi kepentingan, masyarakat akan bimbang. Kalau $1 juta, mungkin ada yang akan memikirkannya. Tapi orang tua seperti Li Changrong tidak akan senang memberi bahkan 10 juta. Bagaimanapun, dia telah tinggal di sini sepanjang hidupnya, ayah dan kakeknya telah tinggal di sini sepanjang hidup mereka, akarnya ada di sini, dan akar keluarganya ada di sini. Meninggalkan di sini berarti meninggalkan akarnya sendiri.